Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raihan Kalingabarki, NRW 50 29 23 10 62. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Office mata kuliah Office and Commercial Design. Jadi untuk judul perancangan saya adalah strategi peningkatan produktivitas kerja melalui optimalisasi sirkulasi ruang dengan pendekatan open plan pada lingkungan kantor DRPM ITS. Selanjutnya, eh, daftar isi saya menggunakan eh, Office kali ini menggunakan design thinking, yaitu daftar isinya sebagai berikut, yaitu ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype. Selanjutnya, sini ada empathize. Jadi latar belakang latar belakang dari perancangan saya yaitu ada produktivitas kerja menurun. Satu, evaluasi lingkungan fisik kantor. Satu, identifikasi masalah sirkulasi ruang yang tidak efisien. Selanjutnya itu setelah studi literatur konsep open plan dan manfaatnya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan spesifik kantor DRPM ITS. Setelah itu optimalisasi sirkulasi ruang sebagai solusi. Setelah itu penetapan strategi open plan plus sirkulasi optimal, yaitu dengan ketemu strategi peningkatan produktivitas kerja melalui optimalisasi sirkulasi ruang dengan pendekatan open plan pada lingkungan kantor dan PMTS. Penurunan produktivitas kerja di lingkungan kantor seiring kali disebabkan oleh faktor non-manajerial. Salah satunya adalah desain fisik ruang kantor, penataan ruang yang tidak efisien, terutama dari aspek sirkulasi ruang, dapat menghambat mobilitas, komunikasi, serta kolaborasi antar pegawai. Desain kantor dengan pendekatan closed plan atau ruang tertutup menyeimbangkan ketertiban antar ruang kerja dan mempersulit interaksi spontan. Sebaliknya, pendekatan open plan menghadirkan potensi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis, terbuka, dan fleksibel, yang secara langsung dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas kerja. Kantor Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRPMITS sebagai bagian dari institusi akademik membutuhkan tata ruang yang mendukung komunikasi lintas tim dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, optimalisasi sirkulasi ruang dengan pendekatan open plan dinilai sebagai strategi yang relevan dan potensial untuk meningkatkan kinerja pegawai lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana sih kondisi sirkulasi lingkungan kerja NTS kantor dalam saat ini, apa saja kendala dihadapi dalam sirkulasi lingkungan yang mempengaruhi produktivitas kerja dari PMITS. Bagaimana penerapan konsep open plan dapat mengoptimalkan sirkulasi ruang di kantor di RPMITS. Bagaimana optimalisasi sirkulasi ruang dengan pendekatan open plan dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai di DRPMITS. Tujuannya adalah menganalisis kondisi dan pola sirkulasi ruang kerja di lingkungan kantor DRPM ITS, mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam sirkulasi ruang, merancang strategi optimalisasi ruang, mengukur dampak penerapan open plan terhadap peningkatan produktivitas kerja, yaitu menghasilkan desain. Setelah itu, ini adalah profil company dari DRPM, yaitu tugasnya untuk menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam sub bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan sub bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsinya, perumusan perencanaan tata kelola dan layanan riset publikasi, penyelenggaraan kegiatan riset, setelah pengordinasian dana hibah, kegiatan riset dan publikasi ilmiah. Selanjutnya yaitu ini adalah struktur organisasi dari DRPM ITS. Ini selanjutnya pimpinan dari manajemen lembaga periset, ada Bapak Fadilatur sebagai direktur, ada Prof. Muhammad Nur Cahyadi sebagai Kasubdit, ada Kasubdit Riset, ada Prof. Dr. Nurul Jadi sebagai Kasubdit eh, Pengabdian kepada Masyarakat. Setelah itu ada Sintami Husnul Hidayati sebagai Kasubdit Data dan Layanan Ilmiah. Setelah itu adalah ini adalah ITS Visual Identity.
Dan seperti ini adalah lambang ITS, logo ITS, dan sebagai berikut warna primer, ada key graphic, setelah itu ada typography. Ini adalah selanjutnya ada studi existing. Jadi DRPM ini terletak di ITS Research Center yang berada di kampus ITS di kampus Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Dan ini adalah site plan ya. Selanjutnya adalah ini adalah existing DRPM ITS lantai satu. Jadi ini adalah yang garis titik-titik. Ini adalah sirkulasi karyawan. Serta yang biru ini sirkulasi pengunjung. Jadi ini adalah area meeting, area ruang ATK, ini adalah resepsionis, dan sini adalah staff dari publikasi ilmiah. Selanjutnya adalah ruang Kasubdit Apmas, ruang Kasubdit RPI, dan ruang direktur. Setelah ini adalah ruang verifikasi, konsultasi, ruang Kasubag Kasubag, dan bagian keuangan. Di sini ada area tunggu, dan ini adalah area multifungsi. Kita masuk ke bagian define. Jadi analisis existing selanjutnya yaitu untuk analisis existing, jadi kelebihannya itu memiliki bukan luas ke area dalam gedung. Sini cukup luas dengan untuk digunakan 18 staf 14 staf, mohon maaf, karyawan di RPM saat ini. Banyak spesies lebih dimanfaatkan dengan adanya bukaan yang cukup baik, direktur dan kasubdit dapat melalui kontrol kepada staf. Kelemahannya adalah lebar sirkulasi dalam memenuhi standar ekonomi, penggunaan ruang yang kurang efektif, cahaya alami hanya masuk pada area tertentu, layout furnitur masih cukup berantakan, ada kerusakan pada area plafon, suara dari luar DRPM yang masih masuk atau bocor sehingga mengurangi tingkat konsentrasi staff dan kurangnya privacy, kerapian titik listrik dan kabel ruang diperhatikan. Setelah itu, ini adalah studi existing dan studi existing, studi aktivitas, mohon maaf. Dan ini adalah sebagai berikut tabel-tabelnya. Dan sini adalah studi literatur terhadap kantor. Yaitu kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor dan tak jarang disamakan dengan perkataan office. Menurut UNIDA 2008 adalah beberapa definisi kantor. Menurut para ahli, kantor adalah setiap tempat yang biasa dipergunakan untuk melakukan pekerjaan tata usaha dan nama apapun juga tersebut diberikan mujizat 197. Setelah itu ada sirkulasi kantor. Menurut Francis D. Catching dalam bukunya Teori Arsitektur 1993, alur sirkulasi dapat diartikan sebagai tali yang mengikat ruang-ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar. Dan ini ada jenis-jenis ruang perkantoran, ada ruang kerja, ruang pertemuan, ruangan pendukung. Itu adalah jenis-jenis ruang perkantoran. Di sini adalah modern kontemporer yang saya implementasikan kepada desain saya. Desain interior modern kontemporer adalah konsep desain yang terus berkembang dan tidak terikat oleh satu periode. Dalam konsep ini lahir dari perpaduan elemen modernisme dan postmodernisme. Setelah itu ada konsep open plan yang saya implementasikan ke desain saya. Itu adalah standar ruang kantor. Das- Ini adalah studi komparatif, yaitu di kantor BCA Fluid. Dalam redesign kantor DRPM itu salah satu pendekatan yang menggunakan konsep open plan, yaitu menghadirkan konsep penataan ruang kerja yang menghilangkan sekat dan pembatas permanen antar meja atau area kerja karyawan, sehingga menciptakan ruang yang terbuka, luas fleksibel. Pendekatan ini juga digunakan di kantor open plan BCA Office Landmark Fluid, berada di Jalan Pluit Raya, Jakarta Selatan. Kantor salah satu bank swasta besar di tanah air ini menghadirkan konsep open plan dengan nuansa cerah, ruangan dengan warna dasar yang dipadu percikan warna kuning dan biru tidak hanya menambahkan kesan fun,
dan kekinian, tetapi juga mewakili identitas bank itu sendiri. Deretan meja kerja terapit di bawah langit-langit dengan desain yang unik, tidak ada pembatas bahkan kubikal yang memisahkan antar meja. Ini memungkinkan seluruh anggota tim untuk berinteraksi interaksi secara maksimal saat bekerja. Selanjutnya adalah kantor Bank Mandiri di lantai 15. Dalam redesain kantor DRPM ITS, salah satu pendekatannya berada di menara, menghilangkan sekat permanen antar meja atau area kerja karyawan sehingga menciptakan ruang yang terbuka luas, fleksibel. Dan kantor ini berada di BCA Office Landmark Pluit. Ini adalah tabel komparatifnya. Ini user journey map-nya. Ini adalah matriks hubungan ruang. Dan ini ada dot point. Jadi buat paint sendiri itu adalah sirkulasi pada beberapa area kerja yang sempit. Sirkulasi dari luar cukup terdengar. Alur mobilitas terasa penuh dan terbatas karena letak storage. Ruang tunggu dan resepsionis berjauhan, atap bocor, dan manajemen kabel yang berantakan. Dan minim, minim signage dan wayfinding. Area interaktif atau relaksasi pada mengurangi rasa jenuh. Untuk Gena sendiri adalah sirkulasi yang lapang pada area kerja, suara dari luar yang dapat terdengar, alur mobilitas terasa sesak karena penyimpanan ruang kurang optimal, ruang tunggu dan resepsionis berdekatan, manajemen kabel yang tertata, minim signage dan wayfinding, ada area interaksi atau relaksasi mengurangi rasa jenuh. Dan ini adalah analisis problem untuk high impact adalah user membutuhkan sirkulasi yang lapang pada area kerja, user membutuhkan alur mobilitas yang jelas dan lapang, ruang tunggu resepsionis yang berdekatan. Setelah itu ada high effortnya adalah perlu manajemen kabel yang lebih tertata, akustik ruang terkelola, dan perbaikan serta pencegahan atap bocor. Buat low effortnya sendiri adalah perlunya penguntilan signage dan wayfinding. Setelah itu ada user membutuhkan area interaktif atau relaksasi rasa jenuh. Ini adalah ideatnya, bagian ideat. Jadi mind map ini adalah kantor DRPM. Untuk usernya sendiri ada direktur, kasubdit, kasubag, teknik dosen, mahasiswa, mitra, ada staff juga ya, mohon maaf. Lupa saya cantumkan. Satu fungsinya adalah riset dan pengabdian terhadap masyarakat layanan. Untuk hierarki ruangnya sendiri ada area resepsionis dan lobby, area kerja individual, area kolaborasi meeting, dan ada pimpinan manajemen. Buat isu existingnya adalah sirkulasi ruang tidak efisien seperti akses antar ruang terputus dan belibet, untuk mobilitas pengguna. Minimnya wayfinding mengakibatnya bingungnya pengunjung. Setelah itu akustik ruang yang tidak terkelola. Untuk solusi desainnya, penggunaan furnitur modular yang berfungsi untuk mengoptimalkan ruang terbatas, fleksibilitas tata letak dengan desain open plan dapat menjadi lingkungan kerja yang tidak hanya mendukung kolaborasi dan kreativitas, tetapi juga menjaga kenyamanan dan fokus karyawan sehingga produktivitas kerja meningkat secara signifikan. Yaitu terbentuknya adalah open plan untuk fleksibilitas dan adaptabilitas ruang, optimasi sirkulasi ruang guna mempengaruhi gangguan dan meningkatkan fokus, optimasi sirkulasi ruang juga mencakup penataan zona kerja yang memisahkan area kolaborasi dengan area kerja fokus, sehingga mengurai kebisingan dan gangguan konsentrasi, sehingga terbentuknya adalah judul strategi peningkatan produktivitas kerja melalui optimasi sirkulasi ruang dengan pendekatan open plan pada lingkungan kerja kantor dari PMITS. Setelah itu dia adalah three methodnya. Objek kantornya itu objek kantor dari PMITS, visual visual identities. Situ ada open plan, yaitu zonasi ruang, zonasi kolaborasi, zona fokus, dan ruang meeting terbuka. Setelah itu ada desain tanpa sekat permanen, pemanfaatan partisi fleksibel, layout meja terbuka untuk kolaborasi serta furnitur modular. Untuk optimasi sirkulasi ruang yaitu furnitur modular memungkinkan ruang kerja kepada lebih fleksibel dan multifungsi. Penataan zonasi ruang, misal perpisahan ruang publik semi privat dan private, zonasi berdasarkan frekuensi akses. Setelah itu ada penataan zonasi ruang. Ini adalah konsep makro, yaitu kontemporer.
Lingkungan kerja saat ini memerlukan fleksibilitas, estetika yang bersih, dan atmosfer yang mendukung produktivitas serta kolaborasi. Langgam kontemporer harus sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan kerja, namun tetap mendengarkan nilai artistik dan menggunakan elemen desain minimalis, adaptif, dan humanistik. Estetika adalah estetikanya palet warna netral dan aksen bold. Setelah itu material jujur dan tekstur terbuka, lighting kontras. Fungsionalitas yaitu fleksibilitas ruang, meja modular, area kerja kolaboratif, serta ruang private yang mudah diakses. Teknologi integrasi, serta ada zonasi dinamis. Selanjutnya ada konsep makro, yaitu open plan. Yaitu konsep open plan dalam desain interior kantor merupakan pendekatan tata ruang yang mendepankan keterbukaan, kolaborasi, dan fleksibilitas. Bekerja dirancang sebagai sekat permanen, pembatas tinggi guna menciptakan suasana yang lebih inklusif, komunikatif, dan efisiensi. Jadi kesan suasana yang diciptakan yaitu terbuka dan lapang, transparan, komunikatif, dinamis, dan fleksibilitas, humanis dan seimbang. Untuk karakteristiknya adalah ruang tanpa sekat permanen, fleksibilitas tata ruang. Ini adalah konsep mikronya. Ini adalah sistem utilitas. Ini adalah prototipenya. Prototipenya seperti ini sebelum didesain dan tes. Jadi ini adalah hasil akhir setelah didesain. eh untuk ruang ATKS, saya pindah ke area sini. Jadi area yang sebelumnya ini ruang ATK dan resepsionis, saya jadikan ke ruang tunggu dan berdekatan dengan resepsionis. Untuk ruang meeting direktur dan kasub kasubdit RPI dan Apmas tetap. Saya itu di sini ada area staff. Ini area staff eh, verifikasi, maksudnya ilmiah, dan ini verifikasi. Saya itu ini adalah bagian keuangan, dan itu kasubag wakasubag. Nah, hasil akhirnya adalah ditambahkan sains pada meja kerja pada masing-masing. Saya itu menjebol area yang sebelumnya menjadi area multifungsi dengan merelokasi sebagai area staff untuk membuat area staff menjadi luas dan lega. Dan ini adalah perspektif area terpilih satu di ruang meeting. Setelah itu adalah perspektif area terpilih dua. Ini adalah area staff. Jadi eh, ini adalah presentasi saya perancangan office komersial. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.